Oke, kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu anabolisme ya. Nah, kalian harus ingat anabolisme itu merupakan penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah, jadi kebalikan dari katabolisme. Di sini yang dibahas adalah peristiwa fotosintesis dan juga kemosintesis. Nah, ini salah satu ilmuwan yang membuktikan bahwa pada proses fotosintesis itu O2 atau oksigen, yaitu Jan Ingenhousz, sehingga percobaan ini disebut dengan percobaan Ingenhousz. Oke, kita akan lanjutkan. Pada anabolisme ini terjadi pada reaksi terang dan juga gelap. Pada reaksi terang merupakan proses pemecahan air, dan pada proses gelap itu proses pemecahan karbon dioksida. Jadi kalian harus ketahui bahwa ternyata proses fotosintesis tidak hanya terjadi pada siang hari, tapi pada malam hari pun juga terjadi proses fotosintesis. Hanya saja ketika siang hari itu dibantu oleh cahaya matahari. Nah, pada reaksi terang sendiri itu meliputi dua cara, dengan cara aliran elektron non-siklik dan juga aliran elektron siklik. Jadi yang pertama kita akan membahas dulu yang aliran elektron non-siklik. Jadi yang harus kalian ketahui yaitu reaksi terang ini melibatkan fotosistem 2 dan juga fotosistem 1. Jadi ini hanyalah perbedaan panjang gelombangnya. Jadi fotosistem 2 itu panjang gelombangnya 680, sedangkan untuk fotosistem 1 itu panjang gelombangnya 700. Jadi di sini pertama itu adalah ada foton atau energi cahaya, itu akan masuk ke dalam fotosistem 2 sehingga menyebabkan pelepasan elektron yang akan ditangkap oleh aseptor primer atau pusat reaksi oksidasi. Nah, sehingga waktu terjadi pelepasan elektron ini, maka di dalam fotosistem 2 ini akan mengalami kekosongan elektron, sehingga harus mengalami peristiwa yang namanya eksitasi atau pemecahan air. Jadi air itu kan lambangnya H2O, dia akan dipecah menjadi 2H+ dan juga O2. Nanti O2-nya ini akan dilepas ke udara untuk proses respirasi bagi kita, karena kita kan bernafas menghirup oksigen. Sedangkan nanti ion H+ nanti akan diterima oleh NADP untuk membentuk NADPH. Tapi kita akan lanjutkan di sini. Jadi nanti elektron yang ada di pusat aseptor atau di pusat reaksi oksidasi, dia akan mengalami atau masuk ke dalam proses sistem transport elektron untuk masuk ke dalam fotosistem yang pertama. Jadi dalam proses sistem transport elektron ini nanti dia akan melewati beberapa kompleks ya, seperti yang materi minggu lalu, sistem transport elektron, dan di sini juga akan terbentuk gradien proton untuk sintesis ATP. Kemudian setelah ada di fotosistem 1 sama dia akan melepaskan elektron ke pusat reaksi eksitasi ya, jadi eksitasi tadi untuk proses pemecahan H2O. Di sini nanti dia akan dibantu oleh NADP reduktase sehingga mengubah NADPH+ dan juga H+ dari air untuk membentuk NADPH, sehingga hasil akhir dari reaksi terang ini itu berupa ATP dan juga NADPH.
Oke, kita akan lanjut ke jalur siklik, di mana jalur siklik ini hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1 saja, ya, dan hanya menghasilkan ATP tanpa NADPH dan juga O2. Jadi nanti perhatikan di sini. Jadi peristiwa terjadi ketika fotosistem 1 ini yang memiliki panjang gelombang 700 menangkap foton atau energi cahaya sehingga terjadi pelepasan elektron, ya. Jadi pelepasan elektron ke akseptor primer. Kemudian nanti di sini elektron akan dibawa ke rantai transport elektron, ya. Nah, setelah terjadi proses transfer elektron ke sini akan dibawa kembali ke fotosistem yang pertama, ya. Jadi saya ulangi, jadi ketika ada cahaya ke fotosistem 1, maka terjadi pelepasan elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Nah, elektron nanti akan diteruskan ke proses transport elektron masuk ke kompleks sitrokrom sehingga nanti terjadi proses sintesis ATP untuk menghasilkan ATP. Kemudian selanjutnya nanti akan dibawa kembali ke fotosistem yang pertama. Jadi skemanya hanya dari fotosistem 1 ke transport elektron kembali ke fotosistem 1. Jadi pada aliran siklik ini tidak dihasilkan NADPH karena hanya berputar di sini siklusnya. Nah, sehingga pada proses fotosintesis inilah yang harus kalian ingat, bahwa bahan dasar dari proses fotosintesis itu CO2, ya, dan juga H2O. Kemudian sumber energinya itu matahari, pelakunya itu klorofil, hasilnya itu karbohidrat. Nah, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah membahas reaksi terang, yaitu proses pemecahan H2O karena bantuan cahaya matahari. Sekarang kita akan membahas ketika fotosintesis itu terjadi saat gelap atau malam hari, di mana tidak ada lagi cahaya matahari. Sehingga peristiwa yang terjadi adalah proses pemecahan CO2, ya kan? Nah, ini. Jadi kamu perhatikan bagan ini semua, walaupun sudah saya kasih penjelasan di sini. Nah, kita akan melihat arah-arahnya. Jadi pertama itu CO2 akan berikatan dengan ribulosa 1,5-difosfat atau bisa disingkat dengan RUBP. Ya. Jadi nanti dia karena berikatan akan membentuk senyawa 6 karbon yang disebut dengan asam fosfogliserat atau bisa disingkat dengan PGA. Nah, selanjutnya terjadi reduksi PGA di mana fosfat akan diterima dari ATP, ya. Jadi ini kan ada 12 ATP karena melepaskan fosfatnya sehingga hanya tersisa 12 ADP. Sehingga akan membentuk 1,3-bifosfogliserat atau masih disebut juga PGA. Nah, selanjutnya 1,3-bifosfogliserat ini akan direduksi sehingga 12 NADPH menjadi senyawa fosfogliseraldehid atau PGAL karena dia melepaskan
hidrogen. Nah, selanjutnya PgAl ini akan, ya kan, karena molekul 12 PgAl ini yang 10 molekul akan kembali ke tahap pembentukan RUBB yang nantinya digunakan untuk berikatan dengan CO2. Sisanya yang 2 molekul PgAl ini akan disimpan dalam bentuk glukosa. Sehingga ini kalau di tumbuh-tumbuhan kita bisa lihat itu disimpan sebagai cadangan makanan, sehingga kita bisa menikmati hasil daripada tumbuhan, ada buah-buahan dan juga ada umbi-umbian. Itu merupakan penyimpanan dari proses reaksi gelap. Nah, nantinya glukosa-glukosa inilah yang akan masuk ke dalam proses yang kemarin sudah kita bahas, yaitu katabolisme. Jadi ini prosesnya berkebalikan ya. Nah, sekarang kita akan melihat keterkaitan antara proses katabolisme dan anabolisme. Ya, jadi di sini kita akan melihat proses anabolisme, di mana proses pembentukan glukosa. Jadi kalian ingat kembali, jadi anabolisme itu penyusunan dari senyawa yang sederhana ke senyawa yang kompleks. Ya, di sini proses fotosintesis itu harus ada matahari, kemudian karbon dioksida dan air yang terjadi di dalam kloroplast. Dan hasilnya itu ada glukosa dan juga oksigen. Nah, glukosa inilah dan oksigen ini yang akan masuk atau kita pecah ke dalam senyawa yang lebih sederhana, itu dalam proses katabolisme. Dan proses katabolisme itu sendiri terjadi di dalam organel sel yang namanya mitokondria. Di mana nanti di dalam mitokondria itu terdapat proses yang kemarin sudah kita jelaskan, di mana proses katabolisme itu meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga sistem transport elektron, di mana kesemuanya untuk menghasilkan ATP. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi katabolisme dan anabolisme, kalian perhatikan sendiri ya, kalian baca apa yang ada di dalam tabel ini. Nah, kemudian kita akan melihat keterkaitan metabolisme, karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi kalian perhatikan, jadi ketiga zat ini akan mengalami proses untuk membentuk senyawa yang lebih sederhana, karena tubuh hanya akan mengambil berupa ATP. Jadi ada proses-proses yang terjadi. Kalau karbohidrat seperti yang kemarin kalian sudah pelajari, proses pembentukan ATP-nya seperti apa. Kemudian kalau lemak, di sini dia ada di dalam pencernaan yang prosesnya mengalami hidrolisis oleh enzim lipase sehingga membentuk asam lemak. Kemudian sampai akhirnya di dalam plasma darah, nanti kan dibawa oleh darah masuk ke dalam sitoplasma dan mitokondria. Jadi nanti masuk akan diubah ke dalam asetil CoA. Kemudian kalau protein dia harus diubah dulu, dihidrolisis oleh enzim protease sehingga menghasilkan asam amino. Nah, asam amino ini akan mengalami diaminasi sehingga akan membentuk asam pirufat, asam sitrat, dan oksaloasetat. Baru nanti akan masuk ke proses yang selanjutnya. Ya. Cuman yang dibahas di sini itu proses pemecahan karbohidratnya, sehingga lemak dan protein tidak dibahas secara mendalam.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Terima kasih, selamat belajar untuk mempersiapkan diri pada PTS minggu depan. Terima kasih.